Museum Sultan Mahmud Badarudin II awalnya bukanlah sebuah museum, melainkan bangunan yang didirikan megah sebagai keraton pada kawasan Kuta Lama yang merupakan pusat pemerintah Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, pada saat masa Kesultanan ini berakhir, bangunan ini mulai direnovasi untuk mengembangkan jejak-jejak didikal sejarah yang ada di Palembang. Hingga pada akhirnya tahun 1984, bangunan ini resmi didirikan sebagai museum. Nah, Museum SMB 2 ini diambil dari sebagai penghormatan kepada Sultan atas keberaniannya dalam memimpin penjajahan di pemerintahan Belanda. Kini, museum ini bukan hanya sekedar artefak, melainkan sebagai pengingat atas perjuangan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan orang yang ada di dalam uang 10.000 lama ini. Beliau ini adalah pemimpin Kesultanan Palembang pada awal abad ke-19. Beliau ini terkenal karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Dan ini adalah gambaran perlawanan antara Kesultanan Palembang melawan penjajah Belanda pada bulan Juni 1821. Karena beliau ini terlalu overpower dan sangat ditakuti oleh pasukan Belanda, beliau ini jadi diasingkan oleh pasukan Belanda. Karena kisah kepahlawanan beliau ini namanya diabadikan di berbagai tempat seperti museum, bandara, nama jalan, dan tempat lain sebagainya. Dan nama beliau ini adalah Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Museum ini terletak di pusat kota Palembang, tepat di tepi Sungai Musi dan berdampingan dengan jembatan Ampera. Dahulu kawasan ini adalah pusat pemerintahan Kesultanan Palembang. Dipilihnya lokasi ini karena dekat dengan jalur perdagangan Sungai Musi yang sangat penting. Dan hingga kini sekitar museum masih banyak bangunan bersejarah seperti Benteng Kuta Besar dan sehingga menjadikannya bagian dari kawasan budaya Kota Palembang. Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini sangat menarik untuk diperlihatkan. Jika dilihat dari luar, bangunan ini memiliki perpaduan gaya Melayu Palembang dan kolonial yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari bangunannya simetris, dinding-dindingnya yang cerah, serta jendela-jendela besar yang berfungsi sebagai ventilasi alami. Selain itu, bangunan ini juga memiliki elemen dekoratif yang berpaduan dengan Tionghoa. Hal ini dapat dilihat dari bentuk lengkungan pintu. Atap bangunan ini memiliki bentuk lima, yaitu yang menjadi ciri khas rumah-rumah tradisional Palembang. Selain indah, fungsi atap ini menjadi tempat untuk menahan panas dan menjaga sirkulasi di dalam ruangan agar tetap baik. Bangunan museum ini terdiri dari dua lantai. Lantai pertama berisi peninggalan sejarah Palembang seperti patung, lukisan, dan senjata. Sementara lantai dua menyimpan koleksi penting dari era Kesultanan Palembang seperti alat-alat rumah tangga, pakaian adat, dan berbagai peninggalan kerajaan. Nah, ini pakaian pengantin. Pakaian adalah kamar pengantin yang diletakkan di amben atau ruangan yang lebih tinggi daripada ruangan lainnya. Perlengkapan yang ada di dalam pakaian meliputi kasur, bantal susun, guling, tirai tahun pelangi, tepat, mangkuk piring cekapan, lahat, payung ubur-ubur atau payung kembar, dan senang. Nah, itulah struktur internal dari museum ini. Teman-teman sekalian, kalau diketahui jika Sultan Palembang Darussalam masih ada hingga saat ini, berikut adalah lambang dari Kesultanan Palembang Darussalam berbentuk bulat yang berarti bola dunia sebagai sumber kehidupan. Lalu terdapat imbalan yang berarti undang-undang simbol cahaya. Lalu terdapat sinar matahari yang berarti tatanan masyarakat yang harapannya akan terang. Lalu terdapat trompet perangan yang berarti simbol kesiapsiagaan. Dan terdapat juga keris Jawa yang artinya warisan budaya. Dan yang terakhir terdapat kipas yang berarti kesejukan. Teman-teman sekalian,
Perlu diketahui jika lambang ini muncul setelah adanya Undang-Undang Siber Cahaya yang ditulis oleh Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun adalah salah satu perempuan legendaris asal Palembang. Halo teman-teman, jadi di sini aku bakal jelasin apa aja yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini. Jadi di museum ini itu ada yang namanya budaya adat Palembang. Dan di sini di belakang aku ini ada contoh salah satu budaya adat Palembangnya, yaitu baju pernikahan adat Palembang. Dan di sebelah sini juga itu ada juga contoh baju adat budaya Palembangnya. Nah, jadi aku mau jelasin di sebelah sini dulu. Nah, di sebelah sini itu namanya itu busana Aisan Gede. Jadi apa sih busana Aisan Gede itu? Nah, busana Aisan Gede itu yaitu pakaian pengantin Palembang yang bersumber dari pakaian kebesaran Raja-Raja Jawa. Tetapi diakulturasikan sedemikian rupa dengan unsur-unsur budaya Palembang yang bernafarkan Islam, tapi tidak meninggalkan unsur-unsur Jawanya. Nah, di sebelah sini juga ada pakaian adat pernikahan juga di sini, pakaian adat pernikahan Palembang. Nah, selain dari dua pakaian ini juga ada yang namanya pelaminan. Nah, bisa dilihat di sini itu bakal aku jelasin apa aja sih yang ada di pelaminan adat Palembang ini. Nah, saya pertama itu ya pasti ada pelaminan. Bisa dilihat keseluruhan pelaminan ini tuh merupakan kalau misalnya orang-orang Palembang nikah itu bentuknya pelanannya tuh seperti ini teman-teman. Nah juga bakal aku jelasin apa aja yang ada di pelaminan ini. Yang pertama itu ada skerem atau latar pelaminan. Bisa dilihat di sini tuh latar pelaminannya tuh berupa cenderung lebih ke merah-merah. Terus yang kedua itu ada kursi pelaminan Palembang itu tuh bisa dilihat bentuknya seperti ini. Bermacam-macam sih, tapi kalau yang mau lebih Palembang lagi seperti ini ya. Terus yang ketiga itu ada lemari rek. Lemari rek itu bentuknya itu ya seperti itu ya. Nah seperti itu, dia tuh lebih ke ada watak emas-emasnya juga. Dan juga bisa terbuat dari kayu jati pada umumnya. Terus yang keempat itu ada meja permainan cuki. Biasanya meja permainan cuki ini tuh buat orang-orang tuh main game namanya cuki gitu ya teman-teman. Terus yang kelima ada meja pelaminan. Nah meja pelaminan ini tuh biasanya untuk kalau misalnya di adat pernikahan Palembang itu kan ada nari tangga ya. Nari tangga itu biasanya akan menaruh siri-siri mereka tuh di meja pelaminan ini. Terus yang keenam ada lak pelaminan. Ada juga rak. Jadi lak pelaminan itu bentuknya seperti itu ya teman-teman. Terus yang ketujuh ada bebel atau tirai pelaminan. Tirai pelaminan itu seperti ini bentuknya. Bisa terbuat dari kain batik jembutan dan juga bisa bermacam-macam. Terbuat dari apa tirainya. Terus yang terakhir itu ada payung serambang ubur-ubur. Nah, bentuk payung serambang ubur-ubur itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi itulah apa aja yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini. Terima kasih. Di masa saat ini, Museum Sultan Mahmud Badarudin II menjadi pusat edukasi masyarakat Palembang. Banyak masyarakat seperti pelajar, wisatawan, bahkan peneliti datang ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II untuk meneliti bagaimana sejarah perkembangan Palembang. Selain itu, Museum Sultan Mahmud Badarudin II juga menjadi pusat budaya lokal bagi masyarakat Palembang. Oke, saya akan menjelaskan tentang nilai sejarah yang ada pada museum ini. Museum ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi sejarah Palembang. Selain menyimpan berbagai benda peninggalan kesultanan, bangunan museum ini juga berdiri tepat di lokasi bekas keraton lama yang pernah menjadi pusat pemerintahan. Jadi, museum ini bukan hanya tempat menyimpan koleksi, tetapi juga merupakan bagian langsung dari perjalanan sejarah Palembang itu sendiri. Terima kasih. Kita sebagai generasi muda perlu menjaga dan melestarikan budaya Nusantara dan museum ini. Dengan mempelajari sejarah-sejarahnya, kita bisa menjaga dan melestarikan perjuangan para
Sultan suka tentang dan ikut menjaga identitas budaya kota Palembang.